Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar mata kuliah hidrotermal pada semester ini. Di minggu kedua ini teman-teman akan belajar tentang pendahuluan hidrotermal dulu ya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan di minggu sebelumnya, bahwa hidrotermal itu belajar dari hidro, air, dan termal itu panas. Jadi belajar dari panas dia bisa menjadikan batuan yang asalnya mungkin harganya biasa saja, karena sudah teraliri air panas, maka si batuan tersebut bisa berubah harganya menjadi ekonomis. Misalnya andesit, kemudian dia terkena proses hidrotermal, sangat memungkinkan si batuan tersebut terubah, kemudian terisi oleh mineral-mineral logam yang ekonomis. Nah, biasanya ilmu hidrotermal juga ini ya, pemanfaatannya di dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi, disebut dengan geotermal. Geotermal juga dia memanfaatkan dari hidrotermal ya. Hidrotermal yang masih aktif itu dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Biasanya sumur produksinya itu ini ya, mengikuti pipa ini. Nah, ini salah satu tempat bor produksinya, maka si uapnya dialirkan melalui pipa ini ya, melalui pipa ini untuk menggerakkan turbin. Kemudian turbinnya menghasilkan listrik, sementara si uap panasnya dibawa ke sini ya, ke kondenser, atau dia mengkonversi uap menjadi air panas, kemudian dialirkan ke sini. Nah, di sini itu dari air panas diturunkan lagi suhunya, sehingga setelah menjadi air dingin diinjeksikan lagi ke dalam perut bumi, supaya nantinya ketika sampai di reservoir dia terpanaskan lagi oleh proses hidrotermal dan naik lagi ke sumur produksi, kemudian menghasilkan listrik dan dikembalikan lagi. Jadi energi geotermal ini merupakan salah satu energi yang cukup bersih ya, tetapi memang pembukaan lahannya, lokasi geotermal ini biasanya ada di hutan, sehingga dibutuhkan perizinan cukup sulit untuk membuka lahan hutan. Ya, biasanya itu adalah hutan lindung. Sehingga untuk meminimalisir kerugian dampak lingkungannya, yaitu dengan membuat pipa seperti ini. Nah, jadi misalnya ini daerah hutan lindungnya, nggak boleh bikin power plant di sini, maka hanya bornya saja yang ada di situ, kemudian dialirkan ke sini. Atau bisa jadi tidak perlu membuka lahan hutan, bornya itu bisa diarahkan langsung ke arah reservoirnya. Kemudian juga yang menjadi tantangan besar adalah untuk membuka lahan power plant-nya, setidaknya memakan 3-5 hektar untuk membuka lahan tersebut, dan itu cukup berdampak juga terhadap lingkungan, sehingga dibutuhkan asesmen, kemudian rencana penanggulangan risiko lingkungan yang
tetap. Nah, selain di bidang geothermal, juga ini untuk bidang eksplorasi juga sangat dibutuhkan. Seperti halnya ini ya, batuan. Mungkin saja ini batuan sebelumnya adalah misalnya seperti batuan pasir atau mungkin direksi ya kelihatannya. Tetapi karena proses hidrotermal dia terubah ya. Dia terubah warnanya menjadi ada yang putih, ada yang coklat, ya, ada yang kehijauan, kemudian ada yang kebiru-biruan, ya, kemudian di sini ada uratnya juga. Nah, ini adalah produk hasil proses hidrotermal, yang mana biasanya kalau batunya sudah terubah seperti ini, maka si batuan itu sudah mengalami pengkayaan mineral dan ya sangat ekonomis untuk ditambang. Tetapi sebelum ditambang memang perlu dilakukan eksplorasi dulu supaya diketahui studi kelayakannya dan perencanaan tambangnya supaya ekonomis dan efektif. Nah, ini juga ya salah satunya di bidang eksplorasi. Jadi kalau sudah ketahuan ada singkapan teralterasi seperti ini, maka biasanya eksplorasi lanjutannya adalah membuat lubang hand auger ya. Jadi ini contoh pengeboran sangat dangkal, hanya kedalaman sampai 2,5 meter, bahkan biasanya rata-rata di kedalaman 1 meter saja. Jadi dibor sama hand auger sedalam itu ya, jadi untuk mengetahui di bawah tanahnya itu apakah teralterasi atau tidak. Tapi juga biasanya ketahuan juga dari model tanahnya ya. Biasanya tanahnya agak lengket gitu ya, ada lempung-lempungannya. Nah, itu biasanya indikasi tanah lakukan dari batuan teralterasi. Nah, jadi ini setelah di hand auger, biasanya si mata bornya ini diangkat ke atas, maka si mata bornya ini juga membawa material yang ada di bawahnya. Kemudian dideskrip oleh seorang deskriptor ya, nggak tahu ini deskriptornya, dideskrip mungkin asosiasi mineralnya ada apa aja. Jadi ilmu petrologi ini dibutuhkan di sini. Nah, kemudian yang ini juga sama ya. Di sini banyak sekali retakan, banyak kekar-kekar ya, kemudian ada urat juga di sini. Maka ilmu geologi struktur digunakan juga di sini. Ya. Jadi ilmu geologi struktur nantinya untuk mengetahui arah rekahan dominan. Arah rekahan dominannya mengarah kemana, dan itu biasanya menjadi penciri arah urat kuarsanya ya. Bisa urat kuarsa, bisa urat kalsit, tergantung dari kondisi hidrotermal. Nah, jadi ada geologi strukturnya, kemudian ada petrologinya, dan ya secara basic teman-teman menguasai mineralogi dan geologi dasar maupun geomorfologi. Jadi ya hampir semua ilmu itu dibutuhkan untuk bisa menguasai hidrotermal. Nah, jadi ini salah satu produk hasil hidrotermalnya ya. Kalau hasil core batuan yang masih fresh, yang belum terkena proses hidrotermal, ya warnanya seperti ini. Jadi ini kelihatannya seperti basalt atau mungkin diorit ya. Nah, si diorit ini warnanya masih alami ya, maksudnya masih fresh, batuan beku diorit belum terkena proses hidrotermal. Nah, ketika setelah terkena proses hidrotermal, maka dia akan mengalami perubahan
maupun warna maupun mineralnya juga terubah. Misalnya ini ya, yang daerah permukaannya gitu dia mengalami oksidasi sehingga diorit yang asalnya kaya akan Fe itu Fe-nya mengalami oksidasi dan terubah menjadi merah. Kemudian turun lagi biru, jadi biru ada batas antara oksidasi dengan reduksi misalnya. Kemudian hijau ini adalah mengalami proses reduksi sehingga warnanya terubah menjadi hijau. Nah, kemudian secara deskripsi mineralogi juga sampel core ini sudah berubah. Contohnya ini ya, di dalam mineral diorit ada olivin, ada piroksin amfibol, biotit, plagioklas, dan di sini mungkin akan terubah tidak lagi menjadi piroksin amfibol, biotit, plagioklas. Mungkin saja ada azuritnya, kemudian ada malahit ya, ada azurit, kemudian ada hematit, dan seterusnya ya. Nah, itu adalah contoh produk hasil ubah. Nah, kemudian ini ya, jadi karena batunya sudah teralterasi, jika kita lihat maka batuannya itu sudah berwarna-warni sekali, dan biasanya oleh masyarakat ini dimanfaatkan menjadi batu mulia. Kenapa batu mulia ya, karena memang warnanya mencolok, kemudian sangat memungkinkan terbentuk kristal dengan warna-warna yang menarik. Nah, jadi sudah terbayang ya sama teman-teman yang asalnya batu andesit 1 truk itu harganya 1,5 juta ya. Ketika teman-teman mau beli batu akik 1 truk, harganya mungkin sudah ratusan juta. Itu yang diartikan dengan bahwa hidrotermal itu dapat merubah batu yang harganya biasa saja menjadi berharga luar biasa. Nah, jadi ini saya kenalkan dulu alterasi hidrotermal. Alterasi itu artinya perubahan, kemudian hidrotermal adalah air panas. Jadi perubahan yang diakibatkan oleh air panas. Ini terjadi karena adanya perbedaan antara lingkungan pembentukan mineral primer dengan keadaan lingkungan yang baru. Selain perubahan mineralogi penyusun batuan, alterasi hidrotermal juga akan merubah sifat kimia dan sifat fisika batuan, seperti halnya densitas, sifat magnetik, dan resistivitas batuan. Jadi pembentukan mineral primernya misalnya tadi ya, seperti andesit, diorit, itu adalah batuan dengan mineral primer. Nah, dia terkena keadaan lingkungan yang baru, yaitu misalnya adanya panas yang datang, misalnya dia terkena proses intrusi sehingga si batuan primernya ini mengalami pemanasan oleh magma. Kemudian ini ya, perubahan mineral, selain perubahan mineral juga terjadi perubahan sifat fisika dan sifat kimia. Yang asalnya batuannya bersifat asam bisa berubah menjadi basa. Sebaliknya juga yang sifat batuannya basa bisa menjadi bersifat asam. Nah, sifat fisikanya itu ya, warna bisa berubah. Kemudian yang asalnya tidak ada kadar logam bisa menjadi ada kadar logamnya yang ditandai dengan sifat magnetik. Kemudian resistivitasnya ya, yang asalnya tidak ada logam nilai resistivitasnya tinggi, kemudian setelah ada logam nilai resistivitasnya menjadi rendah. Densitas juga sama, misalnya asalnya tidak ada logam, tidak terlalu berat massa jenisnya, kemudian setelah ada logam berat jenisnya menjadi cukup berat.
Nah, ini yang diartikan dengan lingkungan baru atau terjadinya perubahan menurut Brownie 1978. Ada temperatur baru ya, ada tekanan, ada batuan asal, ada permeabilitas, ada komposisi fluida, dan ada waktu aktivitas. Nah, yang konteksnya hidrotermal adalah temperatur dan komposisi fluida, tetapi kedua ini saja tidak cukup ya. Kenapa tidak cukup? Jika misalnya kondisinya panas, kemudian fluidanya ada tetapi tidak ada permeabilitas, artinya fluida tidak bisa mengalir dan tidak bisa mengalterasi batuan lainnya. Kemudian batuan asal gitu, jika hanya ada temperatur dan fluida tetapi tidak ada batuan asal, ya artinya tidak ada batuan yang akan dialterasi. Kemudian tekanan ya, tekanan menyebabkan fluida bisa mengalir. Jika tidak ada tekanan, maka fluida tidak mengalir dan fluida tidak akan melakukan proses alterasi terhadap batuan lain. Kemudian waktu ya, ketika waktunya hanya sebentar, maka tidak akan terjadi proses alterasi. Seperti halnya ketika ini ya, teman-teman mencelupkan jari ke air panas tetapi hanya sebentar gitu. Nah, itu tidak terasa apa-apa. Tetapi jika lama, maka teman-teman akan merasakan kepanasan. Nah, begitu juga dengan ini ya. Jadi ketika fluidanya panas kemudian mengalir dan konstan berlangsung dalam waktu lama, maka akan terbentuk hasil alterasi hidrotermal yang baik. Contohnya seperti ini ya. Nah, bayangkan jika si geothermal ini tidak mempunyai waktu yang lama, maka kerugiannya akan sangat besar. Kemudian ini ya, tidak terjadi proses hidrotermal yang lama, maka batunya mungkin hanya bagian bawahnya saja yang teralterasi, sementara yang atasnya tidak. Nah, itu pun seperti ini misalnya ya, memungkinkan mungkin si sampel core-nya itu hanya yang terbawah saja yang teralterasi. Kemudian ini ya, ada karakteristik fluida panas bumi, ada tipe, temperatur, dan lainnya. Kemudian proses yang mempengaruhi karakteristik fluida panas bumi seperti boiling, kondensasi, pencampuran. Nanti kita pelajari di kuliah selanjutnya. Alterasi hidrotermal ada pengendapan langsung dari fluida panas bumi di pori-pori batuan dan zona rekahan menghasilkan vein mineral atau uran mineral, kemudian penggantian atau perubahan mineral-mineral primer akibat adanya interaksi antara fluida panas bumi dan batuan sekitarnya seperti replacement ya. Replacement artinya penggantian. Matriks itu adalah kristal-kristal yang ada dalam batuan. Nah, jadi si kristal yang ada di dalam batuan itu dia terganti oleh mineral lain. Kemudian pelarutan mineral primer tanpa penggantian, misalnya pelarutan yang menimbulkan rongga akibat adanya interaksi air asam sulfat batuan atau fagi ya. Jadi teman-teman bayangkan batu diorit ya. Nah, si kristal-kristal yang besar itu larut oleh larutan air asam sulfat, sangat asam sehingga mineralnya harus larut, dan biasanya karena setelah larut bekas tempat mineral tersebut menjadi rongga, menjadi pori-pori. Nah, itu yang disebut dengan korodit atau fagi. Kemudian ini ya, metode yang digunakan untuk mengenali mineral hidrotermal ada petrografi ya. Jadi petrografi itu pengamatan menggunakan mikroskop. Ini tidak hanya dapat mengetahui keberadaan mineral hidrotermal, petrografi juga dapat mengamati tekstur mineral dan hukum.
Nah, kemudian ada alat lainnya yang seperti XRD, kemudian DPE, kemudian infrared spectrometry, kemudian ada SEM ya. Kemudian ada inklusi fluida panas bumi, kemudian ada yang lainnya ya. Nah, intensitas atau dan peringkat ultrasi, intensitas ultrasi digunakan untuk mengukur kesempurnaan suatu batuan telah terubah dan membentuk mineral hidrotermal baru. Jadi ultrasi juga itu diukur seberapa persen atau seberapa terubahnya batuan tersebut. Misalnya intensitas ultrasi 0% menunjukkan batuan tersebut masih segar. Maksudnya masih segar adalah dia masih batuan asli. Kalau andesitnya masih kelihatan seperti andesit. Tapi kalau intensitas ultrasinya mencapai 80%, artinya sudah terlihat tidak seperti andesit lagi. Tekstur batuan masih teramati dengan mudah, mineral primer masih jelas, tidak memperlihatkan tanda terubah. Kemudian range of ultration atau tingkat ultrasi tergantung dari kehadiran mineral hidrotermal baru. Misalnya hadirnya mineral epidot mempunyai tingkat ultrasi tinggi berdasarkan temperatur pembentukan. Nah, ini model geothermal ya. Jadi model geothermal itu seperti minggu pertama ya, ini mirip-mirip ya. Jadi intinya ada air bawah permukaan, dia mengalami pemanasan akibat hadirnya magma di perut bumi, dan itu mengakibatkan si fluida harus mengalir ke permukaan, baik air panas maupun uap ya. Nah, nantinya ini akan menjadi analisa nanti kuliah selanjutnya ya. Nah, kemudian ini juga sama ya, jadi ada, kalau teman-teman suka ikut kuliah webinar ya, sering dengar ada LS, Low Sulfidation, kemudian ada HS, High Sulfidation, kemudian ada VHMS ya, Volcano High Massive Sulfidation, terus ada porphyry, kemudian ada Grayson. Nah, itu berhubungannya dengan ini ya, nanti di kelas selanjutnya saya sampaikan. Jadi intinya dari gambar ini hanya menunjukkan saja bahwa proses hidrotermal itu bisa hanya satu magma saja, kemudian bisa saja satu magma selesai, dia masuk lagi magma baru, terpanaskan lagi, terubah lagi. Kemudian setelah magma kedua telah selesai, bisa lagi muncul magma ketiga dan mengubah lagi tatanan ininya, tatanan mineral yang ada di daerah tersebut. Kok jadi ingat Sunda Empire ya. Oke, kemudian ini ya, ada low sulfidation, ada synthetic overframe, kemudian ada high sulfidation. Ini adalah contoh dari model dari teman-teman mineralnya ya. Jadi kalau di LS biasanya indikasinya itu ketemu mineral smectite, kemudian ada elite, kemudian ada adularia. Terus kalau di HS itu bisa ketemu kaolin, bisa ketemu alunite ya. Kemudian biasanya bentuknya fagi ya. Kalau fagi tadi batunya berongga, kalau di LS bentuknya adalah urat ya. Kemudian kalau untuk sim heated overprint bisa ketemu cristobalite, kaolinite, alunite ya. Jadi masih gak jelas gitu dia ke HS atau ke LS. Nah, kehadiran ultrasi hidrotermal pada sistem panas bumi adalah untuk mengetahui tipe dan karakteristik fluida.
panas bumi serta proses yang berlangsung saat fluida tersebut bersirkulasi dan berinteraksi dengan batuan sekitar. Kemudian alterasinya bisa berupa silika sinter, bisa berupa sinter karbonat, kemudian bisa residu silika. Sinter seperti apa kayaknya di slide selanjutnya ada. Nah, kemudian ini adalah suhu pembentukan mineral silika ya, suhu idealnya. Nah, jika di suatu sampel kita tidak bisa mengarang masa depan ya, kalau di geologi bisa mengarang melakukan pendekatan, tapi ini adalah reverse back gitu ya, jadi menggali masa lalu. Kita mendapatkan sampel ya, kemudian si sampel itu diuji dengan XRF untuk mengetahui kadar silikanya. Nah, pertama si sampel itu akan dideskripsi tipe mineral silikanya apa, apakah silika amorf. Jadi silika amorf itu silika yang tidak mempunyai sistem kristal ya, amorf. Kemudian kristobalit, ini juga sama ya, ada nama mineral kristobalit, bisa teman-teman cari. Kemudian kalsedon ya, kalsedon itu kuarsa yang warnanya seperti kolang kaling ya, mirip dengan kolang kaling warnanya. Kemudian ada yang kuarsa, kalau ini kuarsa sudah jelas dia mempunyai sistem kristal. Nah, setelah ketahuan tipe mineral silikanya apa, baru kita masukkan ke XRF untuk diketahui kadarnya. Misalnya kadarnya ada di 500, kemudian tipe mineral silikanya misalnya kuarsa. Maka jika dilihat di sini, ini suhu pembentukan di reservoirnya itu ada di 270-280-an. Nah, ini salah satu contoh dari silika sinter. Silika sinter itu jadi gini ya, ini adalah air panasnya ya, si air panasnya di sini, kemudian biasanya mata air panas ini mengalir ke sini, mengalir kemana-mana, dan karena si airnya masih panas, maka si silika ini belum memadat menjadi mineral. Dia masih larut di dalam air tersebut, seperti halnya air garam dan air gula ya. Dia masih berada di air ya. Nah, tapi karena sekian lama kemudian suhunya semakin menurun, maka si silikanya sudah tidak bisa bersama air lagi, dia harus mengendap ya. Karena turun suhu mengendap, kemudian air panasnya terus mengalir, maka lama kelamaan si silika sinter ini akan menjadi tebal. Nah, ini kalau di GSM maka si silika sinternya modelnya seperti ini. Maka kalau silikanya seperti ini, bisa kita representasikan bahwa ini tipe silika oolit ya. Oolit itu bentuknya bulat-bulat seperti sukro ya, pilus. Nah, kemudian ini juga ada ya silika sinter gitu. Dan ini sistem panas bumi ini sudah mati ya. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya bentuknya oolit seperti pilus, yang ini bentuknya sudah membentuk kuarsa ya. Sudah bentuk sistem mineral kuarsa. Nah, jika mineral kuarsa kemudian ke sini ya, masuk ke XRF untuk dianalisa, kemudian ketahuan kadarnya misalnya hanya 250 ya, berarti dia pada waktu dulu itu suhunya di kisaran 220 derajat Celcius. Nah, ini aging of silica juga
penentuan umur ya, penentuan umur silika juga dilakukan untuk mengetahui kapan ini terbentuknya. Jadi di dalam ilmu geologi, di dalam ilmu kebumian ya, maupun nanti tambang gitu, dating atau pengumuran itu sangat dibutuhkan. Karena apa gitu, misalnya di bidang pertambangan teman-teman sudah menambang urat kuarsa gitu, dan sementara urat kuarsanya itu ada yang berumur 10.000 tahun, kemudian ada yang umurnya 500 tahun gitu. Misalnya yang ada emasnya adalah urat kuarsa yang umurnya 10.000 tahun. Jika teman-teman tidak bisa membedakan umur 10.000 sampai umur 500, kemudian teman-teman ketemu urat yang umurnya 500 tahun, kemudian ditambang dan tidak menghasilkan apapun, itu menjadi rugi. Nah ini ya, jadi ada yang di 100 tahun terbentuk, kemudian ada yang sudah 10.000 tahun terbentuk, dan biasanya ini sudah mati ya sistem hidrotermalnya. Nah kemudian ini adalah silika scaling. Nah ini salah satu contoh dari kalsedon. Kalsedon itu adalah silika yang terendapkan secara berlapis ya. Jadi ini berlapis, walaupun lapisannya membentuk bulat gitu. Ini artinya dia mengendap terluar dulu ya, semakin tebal gitu ya, dan lama kelamaan biasanya si pipa lubang bor ini akan semakin kecil lubangnya gitu. Nah karena terjadi scaling, maka si pipanya harus diganti atau di-replace. Karena pipanya, lubang bornya harus di-replace, bayangkan sama teman-teman, biaya pengeboran itu sangatlah mahal. 1 kilometer kedalaman pemboran itu dibutuhkan uang sebesar 1,5 juta US dollar, 2,5 triliun ya, lumayan sekali hanya untuk 1 lubang. Nah ini salah satunya adalah kalsit travertine ya. Kalau tadi silika, kemudian ini adalah kalsit. Bedanya kuarsa dan kalsit, saya kira teman-teman sudah mengerti ya. Jadi kalau kalsit SiO2, sementara kalau kalsit CaCO3 karbonat. Yang biasanya sih karbonat ini sangat tidak tahan terhadap asam, makanya kalau teman-teman dulu praktikum batuan karbonat dikasih HCl biasanya berbuih ya, dan itu adalah sebuah reaksi asam basa. Nah ini mengartikan bahwa jika yang sebelumnya adalah silver silika, itu artinya si reservoir geotermalnya berarti secara kimia bisa melarutkan silika, dan sementara yang ini kalsit artinya ketika di reservoirnya itu dia dominasi larutan karbonat. Nah, itu adalah dua sistem yang sangat berbeda dan sangat berlainan gitu, dan menarik untuk dipelajari. Dan saya harap teman-teman bisa membedakan antara kalsit dan kuarsa di lapangan. Cukup merugikan juga jika tidak bisa membedakan, misalnya yang ditambang itu ada emasnya di urat kalsit gitu, tapi karena tidak bisa membedakan, maka si urat kuarsanya juga ikutan ditambang dan dimasukkan ke pemurnian gitu, maka itu sangat merugikan. Nah ini adalah kalsit di dalam mikroskop ya. Masih ada lineasi-lineasinya ya, kemudian masih ada sistem apanya ya, saya juga kurang
biasanya tidak berhubungan dengan fosil ya. Bisa saja ini adalah mineral-mineral ikutannya. Kalau teman-teman mungkin nanti kerja di emas gitu ya, core, sampel core-nya itu kalau yang emas tuh justru tidak terlihat seperti emas di core, dia terlihat hitam. Tetapi yang di core terlihat seperti emas itu adalah birit gitu ya. Dan ya ini biasanya ya, asosiasi-asosiasi seperti ini dia adalah mineral logam, atau kalau di ini mineral opak, mineral yang tidak bisa tembus pandang ya. Karena logam tidak bisa tembus cahaya, maka di mikroskop akan berwarna hitam seperti ini. Bisa jadi ini adalah logam. Ini travertin, kemudian ada filtrasi permukaan ya, ada produknya bisa mineral lempung, kaolin, monmornit, ilit, klorit. Ini biasanya dijadikan bahan baku juga ya oleh industri keramik ya, industri keramik kayak Pantai, kemudian Wastafel ya, Toto, American Standard. Nah, biasanya menggunakan mineral ini sebagai bahan baku. Di Jawa Timur ada tambang pirofilit ya, saya lupa PT. Nah, itu sangat berguna gitu ya untuk ditambang. Kemudian ada Ca silikat, epidot, dan wire ya. Terutama garnet ini dan epidot ya, biasanya untuk batu mulia. Harganya sih saya kurang tahu, tapi untuk garnet memang cukup mahal. Kemudian harga kedua dari harga intan gitu, intan berapa karat bisa lupa. Oke, intan ini ya, Trisakti ya, terbesar punya Indonesia itu ketika dijual secara profesional bisa laku 3 miliar. Ini bentuknya jari seperti ini. Nah, garnet mungkin di bawah itu ya, sekitar 1 miliar. Kemudian epidot juga sama, dia warna hijau. Jika bening harganya mahal juga ya, tapi jika tidak bening ya harganya masih mahal juga ya, karena sulit didapatkan. Kemudian kalsit bisa digunakan untuk bahan baku semen ya. Kemudian anhidrit biasanya katalisator garam. Nah, ini nanti teman-teman akan melakukan analisa-analisa seperti ini ya, untuk mengetahui sifat reservoir yang ada pada suatu sistem hidrotermal. Nah, kemudian ini pemerkiraan temperatur. Kuliah selanjutnya kita akan belajar. Kemudian pembentukan kalsit ya. Nah, ini ada reaksi hidrolisa fluida yang kaya akan CO2 ya. Maka dia prosesnya ada Ca2, kemudian ada CO2. CO2 dihasilkan dari suhu tinggi ya, pembakaran. Karena ada magma, dia artinya membakar juga, maka dia menghasilkan CO2. Kemudian H2O sudah ada jelas ya, ada air bawah permukaan. Kemudian CaCO itu juga dari batuan aslinya ya, misalnya kayak plagioklas itu mengandung CaCO. Kemudian 2H+ itu dari gas panas bumi. Nah, maka ketika bergabung dia menjadi CaCO3. Kemudian boiling ya, dari pendidih ada Ca2+, kemudian 2HCO3, maka
akan menghasilkan CaCO3, CO2, dan H2O. Kemudian yang lainnya adalah dari proses heating. Nah, ada inklusi fluida juga ya. Nanti pertemuan selanjutnya mudah-mudahan bisa kita bahas. Artinya inklusi fluida ini misalnya ada mineral asal, kemudian karena ada proses laritan hidrotermal yang asalnya bentuk fluidanya seperti ini bisa jadi terpotong oleh mineral baru, terisi oleh mineral baru sehingga terjadi inklusi. Nah, misalnya ini ya, ini mineral aslinya bentuknya seperti ini, kemudian dia terpotong oleh mineral baru. Nah, ini terjadi inklusi. Karena untuk rekonstruksi geologi kadang dari singkapan itu sulit diketahui. Salah satu cluenya yaitu dengan melihat dari sisi mikroskopis mineral apa yang terpotong dan mineral apa yang memotong. Ini ya, water include and fluid inclusion. Fluid inclusion example of fluid, liquid, gas, or more trapped in mineral during the following formation of the mineral. Nah, jadi si inklusi fluida ini adalah sampel fluida ya, dimana si fluida tersebut terperangkap di dalam mineral selama pembentukan mineral. Nah, ini ya, jadi ini mineral asal, kemudian ini ada fluida, dia terperangkap sehingga dia pada akhirnya menjadi mineral gitu, tetapi mineralnya baik. Kemudian when trapped at temperature of mineral formation, fluid inclusion are single phase. Nah, ketika terjebak dan terperangkap pada temperatur pembentukan mineral, maka si fluida yang inklusi ini masih fase, misalnya masih fase gas, atau bisa jadi fase cair, atau bisa jadi fase lelehan. But when observed at room temperature, fluid inclusion often contain multiple phase. Nah, jadi ketika ketika diamati di suhu ruangan, si fluid inclusion ini biasanya berubah menjadi multifase. Ya, pada intinya berubah menjadi fase padat ya. Size of fluid inclusion can be more than few millimeter until less than 2 micrometers. Ukuran dari inklusi fluida ini bisa beberapa mili, bisa juga hanya 2 mikrometer. Fluid inclusion usable for microthermometry is in range between 3 and 5 micrometer. Inklusi fluida bisa digunakan untuk termometer dalam skala mikroskopis ya. Jadi mengukur suhu itu bisa jadi mengukur suhu segelas air. Nah, tetapi kerennya si inklusi fluida ini, dia bisa mengukur suhu khusus yang ada di radius 3 hingga 50 mikrometer. Jadi suhu sangat khusus ya. Nah, ini ya persamaan pressure dan temperatur, dan jika pressure rendah, temperatur rendah, maka si inklusi yang terbentuk bisa cukup besar ya. Tapi ketika pressure dan temperaturnya tinggi, dia akan kecil inklusinya. Tapi ketika pressure yang terlalu tinggi, maka tidak terbentuk inklusi fluida. Informasi dari inklusi fluida, temperatur homogenisasi atau pH, yaitu temperatur saat inklusi fluida menjadi satu fasa, gelembung atau vapor. Temperatur saat inklusi terperangkap adalah di atas temperatur homogen. Titik beku air atau TM, yaitu temperatur saat inklusi fluida pertama kali membentuk. Titik beku ini akan memberikan informasi tentang salinitas fluida, panas HCl atau sebagainya. Nah, ini ya, jadi suhunya terlalu tinggi maka inklusi fluidanya sedikit, tapi jika suhunya semakin rendah
maka inklusi fluidnya cukup besar. Nah, ini menghasilkan TH ya, jadi si sampelnya nanti akan dipanaskan, kemudian apa hasilnya ya, maka TH-nya itu untuk mengetahui di suhu berapa si mineral yang menginklusi tersebut hilang menjadi vapor, menjadi uap ya. Kemudian titik bekunya dites juga ya, ternyata di suhu minus 7 derajat itu adalah ukuran mineral inklusi yang terbesar, dan itu bisa mengartikan salinitas dari server. Salinitas artinya tingkat air dapat dihabiskan atau tingkat air dapat mengalir, mirip-mirip seperti permeabilitas. Ini lapangan panas bumi Hulu Belu ya. Jadi pemetaan geologinya memang cukup, biasanya pemetaan geologi lapangan panas bumi itu sangatlah luas ya. Lapangan TA saya itu 30 kilo kali 30 kilo, sangat luas, cukup melelahkan ya. 1 bulan saya habiskan hanya untuk data lapangan, kemudian untuk analisanya dan lain sebagainya itu di lab ya di Bandung saya habiskan 3-4 bulan. Ini contoh data sumur, ada uji temperatur di dalam sumur. Saya kira sekian, silahkan dari teman-teman jika ada yang ingin